Oh Nat, kamu tahu berita peracunan MBG di Aceh nggak? Hah? Bukannya MBG itu program perbaikan gizi ya? Iya, ini nih, coba lihat. Belasan siswa di Aceh dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis. Kasus ini menimbulkan pertanyaan soal pengawasan serta keefektifan kebijakan. Lalu, bagaimana perkembangan dari sosial dan politik pada masa pemerintahan Prabowo Subianto? Saya Nabila Oktaviara Madini, saya Natasha Pamri Wijayanto, Saya Aisyah Daya Fikrin. dan saya Nadita Coputra Mandani, kami dari kelompok 4, dan kami akan membahas perkembangan sosial dan politik khususnya pada daerah Provinsi Aceh Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selamat menyaksikan! Hubungan antara pemerintah pusat Republik Indonesia dan Provinsi Aceh selalu menjadi barometer stabilitas nasional yang paling kompleks sejak penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Helsinki pada tahun 2005. Sebagai wilayah yang memegang status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinamika di Serambi Mekah tidak pernah lepas dari pergeseran kepemimpinan yang ada di Jakarta. Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2024 membawa implikasi mendalam yang mengubah arsitektur hubungan pusat daerah, kebijakan fiskal, kebijakan sosial politik, hingga pendekatan terhadap sensitivitas identitas lokal. Dari segi sosial, Aceh sendiri masih butuh evaluasi dan juga perbaikan, terutama pada angka kemiskinan. Ya, walaupun sekarang kemiskinannya menurun, tetapi itu masih tergolong tinggi. Dan juga angka pengangguran yang masih menjadi fokus utama dan masalah utama di Aceh. Serta dari segi politik, itu terbilang ada proses dan juga perubahan dari tahun sebelumnya, yang dimana hubungan antara pemerintah pusat dengan DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu lebih lancar dan strategis dibanding sebelumnya, yaitu lebih bersifat birokratis. Artinya, sistem politik yang ada di Aceh itu terbilang ada perubahan yang nyata. Sedangkan sistem sosial di Aceh sendiri masih butuh evaluasi dan juga perubahan untuk ke depannya. Studi kasus yang pertama adalah keracunan program makanan bergizi gratis yang ada di Pansi, Raja Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dapat berdampak buruk jika tidak melakukan pengawasan yang sangat ketat. Bisa saja penyebabnya yang pertama adalah standar kualitas yang buruk, distribusi yang kurang maksimal, atau penyalahgunaan kekuasaan atau elite capture, yaitu di mana kekuasaan itu bisa digunakan untuk memanfaatkan program-program seperti program makan bergizi gratis ini demi kepentingan pribadinya. Kasus ini membuktikan bahwa sistem politik sangat mempengaruhi kondisi sosial. Pemerintah membuat kebijakan untuk masyarakat, tetapi jika pelaksanaannya buruk, masyarakat yang dirugikan. Akibatnya, kepercayaan publik kepada pemerintahan akan semakin menurun. Permasalahan unsur sosial terdapat pada terganggunya hak siswa untuk makanan sehat dan aman. Sedangkan permasalahan unsur politik terdapat pada lemahnya pengawasan serta koordinasi lembaga terkait. Jadi kesimpulannya, pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terjadi peningkatan stabilitas politik. Tetapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan seperti tantangan sosial, demokrasi, dan kualitas pengawasan agar nantinya kebijakan-kebijakan dapat berdampak secara langsung bagi seluruh masyarakat di Indonesia.